Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nazir Abdillah. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu teknik evaluasi dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, baik, di sini langsung saja kita masuk ke pembahasan teknik evaluasi. Nah, teknik evaluasi. Sebelum kita membahas tentang teknik evaluasi, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu evaluasi terlebih dahulu. Nah, baik, di sini dalam pengertian evaluasi itu menguji kegunaan atau dalam bahasa Inggrisnya usability dan functionality dari sistem interaktif. Kemudian kegunaan evaluasi yang lain yaitu evaluasi ini digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau dengan bahasa Inggrisnya user. Nah, proses evaluasi ini tidak dikerjakan dalam satu proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Nah, itu tadi apa itu evaluasi. Kemudian kita lanjut ke tujuan dari evaluasi. Baik, di sini kita langsung masuk ke tujuan evaluasi. Dalam tujuan evaluasi ini ada 3 tujuan utama yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kita melihat seberapa jauh sistem berfungsi pada lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, kita melihat efek interface bagi pengguna yang akan menggunakan teknik evaluasi ini. Kemudian yang ketiga ini, kita mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Nah, itu tadi tujuan utama dari evaluasi. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis evaluasi. Pada jenis-jenis evaluasi ini ada 3 jenis yang utama untuk evaluasi, yaitu yang dilaksanakan pada kondisi laboratorium dan juga dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Nah, baik, di sini saya sebutkan tiga jenis pada evaluasi. Yang pertama, dalam kondisi percobaan atau laboratori. Yang kedua, dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya. Dalam lokasi kerja sebenarnya ini yaitu merupakan bagian yang lapangan. Kemudian pada bagian ketiga ini participatory design. Nah, itu tadi jenis-jenis evaluasi. Kemudian kita lanjut ke pada bagian karakteristik teknik evaluasi. Sebelum kita mengetahui apa itu teknik evaluasi, kita juga harus mengetahui bagaimana karakteristiknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristiknya terlebih dahulu, yaitu yang pertama meningkatkan lingkungan kerja dan tugas. Yang ini membuatkan perancangan dan evaluasi berorientasi kerja atau konteks dibanding berorientasi sistem. Nah, kemudian yang kedua ini mempunyai sistem kerjasama atau bisa disingkat dengan kolaborasi. Yakni pengguna dilibatkan sebagai anggota tim dan mempunyai kontribusi pada setiap tingkat perancangan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu mempunyai pendekatan interaktif. Perancangan adalah suatu subjek untuk evaluasi dan revisi pada setiap tingkatan. Nah, itu tadi untuk karakteristik teknik evaluasi. Kemudian kita lanjut kepada bagian teknik evaluasinya. Nah, untuk itu kita harus tahu metode-metode untuk membantu mengkomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang. Metode-metode yang ini kita lihat yang pertama yaitu brainstorming, yang kedua storyboarding, yang ketiga metode workshop, yang keempat metode pensil dan kertas percobaan. Metode-metode ini tidak semuanya digunakan secara eksklusif dalam participatory design. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman antara perancang dan juga pengguna. Nah, baik, untuk itu kita harus mengevaluasi apa itu perancangan. Nah, dalam ini kita harus mengevaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena kita mengetahui apa kesalahan yang ada dalam perancangan yang kita buat sebelumnya. Kemudian sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi. Di sini ada metode-metode yang kita gunakan, yang ada 4. Yang pertama, cognitive workflow. Yang kedua, heuristic evaluation. Yang ketiga, review based. Yang keempat, model based. Nah,
Di sini pada bagian implementasi model-model metode-metode ini juga ada pengertiannya. Nah, baik, kita langsung saja kepada bagian cognitive framework untuk mengetahui apa itu pengertiannya. Nah, yang pertama yaitu cognitive framework, yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Kemudian metode yang kedua, heuristic evaluation. Pengertiannya ini merupakan hal yang diusulkan oleh Nielsen dan Moelis. Ini pengertiannya juga hampir sama dengan cognitive framework, tetapi sedikit terstruktur dan juga sedikit terarah. Kemudian kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu review based evaluation. Evaluasi antara psikologi, eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata. Kemudian ada metode yang keempat, yaitu metode model based evaluation, yaitu pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Nah, kita sebelum memasuki bagian bagaimana cara kita memilih metode-metode itu, kita harus mengevaluasi implementasi terlebih dahulu. Yang pertama kita harus mengetahui definisinya, yaitu perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaksi sistem sebagai contoh Wizard of Oz, melalui fungsi prototipe dasar sampai dengan sistem yang telah diimplementasi secara keseluruhan. Nah, pada bagian 4 ini merupakan metode-metode yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baik, di sini kita lanjut ke bagaimana cara kita memilih metode evaluasi. Nah, di sini ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda, yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai. Yaitu ada yang pertama tingkat siklus, yang kedua jenis evaluasi, yang ketiga tingkat objektivitas dan subjektivitas, yang keempat jenis ukuran yang tersedia, yang kelima informasi yang tersedia, yang keenam kesiapan dari suatu respon, yang ketujuh tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan ke-8 sumber yang tersedia. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang membedakan bagaimana cara kita memilih metode yang sesuai untuk membantu penggunanya dalam memilih teknik yang sesuai. Nah, baik, ini merupakan materi dari saya. Di sini ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, terima kasih.